Bab 1411. Apakah mereka diikuti? Hal ini membuat Ye Feng merasa terkejut. Apa tidak ada yang tersisa di aliansi Gunung Hitam? Mereka benar-benar mengirim seorang wanita untuk mengikutinya. Dia segera mengaktifkan pemindaian mendalam sistem untuk memastikan apakah dia membawa senjata apapun. Pemindaian mendalam sistem ini sudah dapat mencakup area seluas 1000 meter. Dalam sekejap, dia berhasil menemukan wanita itu. Pakaian, topi, pakaian dalam, stocking, sepatu. Saat dia sedang menelusuri informasi yang dipindai, dia tiba-tiba menemukan sebuah benda, sebuah gelang. Bukannya ada yang istimewa pada gelang ini, tetapi terasa familiar. Gelang itu terbuat dari perak, dan potongan-potongannya terbuat dari huruf Mandarin. Bersama-sama, mereka membentuk kalimat yang berbunyi, Zhuang Xiaoqiao, kamu harus bahagia. Ketika dia melihat informasi pada gelang itu, dia tercengang. Jadi penguntit ini adalah Zhuang Xiaoqiao. Wanita ini benar-benar mengikutinya ke Jiangzhou. Tiba-tiba dia merasa itu lucu. Untungnya, dia cukup pintar untuk memberinya gelang ini. Itu seperti sistem penentuan posisi khusus. Selama dia berada dalam jarak 1000 meter darinya, dia tidak perlu mencarinya dan dapat menemukannya dengan akurat. Ia tidak menyangka kalau sebuah ide yang muncul tiba-tiba bisa menimbulkan efek yang tidak diduga-duga. Meski keberadaannya telah terbongkar, dia tidak langsung mengungkapnya. Karena dia ingin bermain, dia akan bermain dengannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat saat dia terus bergerak maju. Zhuang Xiaoqiao menjaga jarak sekitar 100 meter dari Ye Feng. Ia tahu bahwa pria ini sangat waspada dan takut ketahuan jika ia mengikuti terlalu dekat. Dia memandang punggungnya dari jauh dan merasa sedikit puas. Dia bergegas ke Jiangzhou pagi ini, dan melalui Feng Shaokun, dia berhasil menemukan lokasi pasti Ye Feng, lalu dia menunggunya. Dia ingin mengamati secara diam-diam apakah orang ini jujur di Jiangzhou. Dasar tolol. Kau mau meninggalkanku dan datang ke Jiangzhou sendirian. Bermimpilah. Dia mengayunkan tinju kecilnya ke punggung Ye Feng. Tepat saat dia hendak terus mengikutinya, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari samping. Selamat datang kembali di siaran langsung, oh, men. Saya teman lamamu, Meina. Hari ini, Meina akan terus mengajak semua orang untuk mendekati pria-pria tampan dan melihat apakah ada pria baik di dunia ini. Zhuang Xiaoqiao menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berpakaian seksi tengah melakukan siaran langsung di telepon genggamnya. Dari sudut pandang seorang wanita, wanita ini jelas bisa dianggap cantik. Bukan saja wajahnya sangat indah, tetapi setiap gerakannya juga membawa pesona yang menggoda. Tipe wanita seperti ini jelas sangat menarik bagi kaum pria. Pesona ini adalah hal yang tidak dimiliki Zhuang Xiaoqiao. Dia memberi isyarat untuk menutupi dadanya, merasa sedikit malu terhadap dirinya sendiri. Zhuang Xiaoqiao mengenal wanita ini. Nama wanita ini adalah Meina. Ia adalah seorang live streamer cantik di platform Cuttlefish. Acaranya sangat populer di internet. Format acaranya adalah mendekati seorang pria secara acak di jalan dan kemudian menggunakan berbagai metode untuk merayunya guna menguji apakah ada pria yang sanggup melewati ujian tersebut. Namun, hasil tes menunjukkan sebagian besar pria tidak mampu menahan godaan Meina dan berperilaku mesum di depan kamera. Zhuang Xiaoqiao menikmati menonton pertunjukan ini selama beberapa waktu. Namun, karena format acaranya terlalu monoton dan tidak ada batasannya, dia tidak mau lagi menontonnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Meina di sini hari ini. Siapa yang tahu pria mana yang akan bernasib sial lagi? Baiklah, langsung saja ke intinya. Ayo. Saat itu, Meina sudah selesai membuka acara. Ia lalu melambaikan tangan kepada beberapa staf tim produksi. Salah satunya adalah seorang juru kamera dengan kamera tak terlihat. Ia harus berpura-pura menjadi pejalan kaki dan mengikuti mereka. Ada juga beberapa anggota staf lain yang perlu mengikutinya untuk mencegah kecelakaan. Pada episode sebelumnya, seorang pria yang digoda tiba-tiba marah besar setelah tahu bahwa dirinya telah digoda. Meina didorong oleh pria itu dan dibanting ke tembok hingga lengannya terluka. Sejak saat itu, tim produksi telah mengatur agar orang-orang diam-diam melindungi mereka untuk mencegah situasi serupa terjadi lagi. Zhuang Xiaoqiao diam-diam mengikuti Ye Feng saat dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa siaran langsung Meina. Meski baru saja mulai disiarkan, jumlah orang yang online di ruang siaran langsung sudah mencapai lebih dari 30.000. Bagian komentar diperbarui dengan cepat. Meina, istriku, aku di sini. Meina berpakaian sangat seksi hari ini. Diam. Meina selalu seksi. Dasar penggemar palsu. Aku penasaran siapa orang malang yang akan digoda Meina hari ini. Apa maksudmu dengan sial? Mereka beruntung dipilih oleh Meina, oke. Aku masih ingat pria itu dari episode sebelumnya. Dia begitu digoda Meina sampai-sampai dia langsung memberi hormat padanya. Aku hampir mati tertawa, haha. Aku juga nonton episode itu. Pria itu terlalu buruk.
Menjijikkan. Suasana di kolom komentar sangat ramai. Semua orang menantikan orang malang berikutnya. Zhuang Xiaoqiao hanya meliriknya beberapa kali sebelum dia siap meninggalkan siaran langsung yang membosankan itu. Namun, saat itu juga, Meina tiba-tiba menoleh ke kamera dan menunjuk punggung seorang pria di depannya. Teman-teman, sepertinya aku melihat pria tampan. Ayo cepat kita ikuti dia. Setelah dia selesai berbicara, dia segera mengejar pria itu. Ketika Zhuang Xiaoqiao melihat punggung pria itu, dia mengira dia salah lihat dan buru-buru mendongak. Pria yang dikejar Meina tidak lain adalah Ye Feng. Dia tertegun, berpikir apakah dia harus mengingatkan Ye Feng untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan kamera. Namun pada akhirnya, dia menyerah pada ide ini. Jika lelaki ini benar-benar berniat padanya, dia pantas mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki beberapa antisipasi dalam hatinya, dia ingin melihat bagaimana Ye Feng akan tertipu. Memikirkan hal ini, dia langsung meninggalkan komentar di kolom komentar. Rayu dia, rayu dia. Saat ini, Meina sudah menyusul Ye Feng. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan memberi isyarat, ia ke arah kamera pada juru kamera yang berada di antara kerumunan. Lalu dia menghalangi jalan Ye Feng. Halo, tampan. Ye Feng memperhatikan gerak-gerik Zhuang Xiaoqiao dan tidak menyadari kehadiran tim produksi. Ketika Meina menghentikannya, ia tertegun. Ada apa? Tampan, apakah kamu tahu cara menuju ke kuil Guanggong? Meina mengibaskan rambutnya. Berdasarkan pengalamannya, tak ada pria yang bisa menolak tindakannya ini. Aku tidak tahu. Ye Feng menggelengkan kepalanya, dia berjalan mengitarinya dan terus berjalan maju. Meina tertegun sejenak. Berdasarkan pengalamannya merayu pria berkali-kali, para pria itu akan menatapnya dengan pandangan mesum atau berkeringat karena gugup. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang mengabaikannya. Namun, ia tak patah semangat dan terus mengejarnya. Tampan, ini pertama kalinya kamu di jalan pejalan kaki. Kamu sendirian. Pacarmu ada di sini, kan? Tidak. Ye Feng menjawab dengan ringan, langkah kakinya tidak berhenti. Kakinya terlalu panjang, dan ia bisa berjalan jauh hanya dengan 1 langkah. Meina harus berlari kecil untuk mengimbangi langkahnya. Kamu nggak punya pacar, atau pacarmu nggak ada di sini. Dia menolak menyerah dan menghentikannya lagi. Bab 1412. Kamu tidak layak untukku. Kenapa kau bertanya begitu? Ye Feng dihalangi olehnya, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Aku cuma penasaran. Untuk pria setampan dirimu yang punya aura seperti itu, rasanya agak istimewa kalau kamu bisa jalan sendirian. Meina tak menyembunyikan kekaguman di matanya. Ini adalah keterampilan utamanya yang kedua, memuji. Menurut pengalamannya, tidak ada pria yang bisa menolak pujian seorang gadis, terutama dari seorang gadis cantik. Pada saat ini, komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba meningkat banyak. Hahaha, akting Meina memang luar biasa. Kalau aku nggak tahu ini efek dramanya, aku pasti mikir dia suka banget sama cowok ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Kalau tidak salah, laki-laki ini pasti terpesona dan menunjukkan ekspresi mesum. Ngomong-ngomong, pria ini cukup tampan. Apa gunanya tampan? Dia memang terlahir dengan penampilan yang baik. Semua pria itu sama saja. Poster sebelumnya, pukulanmu ini setidaknya punya kekuatan 50 tahun, kan? Hehe, apa aku salah bicara? Kalau nggak percaya, coba kita lihat apa ada pria yang nggak mesum. Tak hanya di ruang siaran langsung, bahkan Zhuang Xiaoqiao pun menatap ponselnya dengan gugup, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Feng selanjutnya. Ye Feng menatap Meina dari jarak dekat, meskipun dia sangat tulus, dia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. Untuk berhati-hati, ia mengaktifkan pemindaian mendalam sistem. Kamera. Dia berbalik dan melihat seorang pejalan kaki, berdiri tidak jauh darinya dengan sebuah tas kerja di tangannya. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti, seseorang tidak akan dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Siapakah yang mengira ada kamera tersembunyi di tas kerjanya? Dia melihat sekelilingnya dan menemukan beberapa orang mencurigakan lagi. Meski mereka berpura-pura berbelanja, mata mereka menatap ke arah mereka. Senyum sinis samar-samar terpancar di wajahnya. Jangan jadi vanggel. Kamu nggak pantas buatku. Ye Feng meninggalkan kalimat yang membuat Meina dan semua orang dalam siaran langsung tercengang, ia terus berjalan maju. Puff haha. Zhuang Xiaoqiao tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata arogan Ye Feng. Orang ini terlalu jahat. Dia mengatakan bahwa dia tergila-gila dan dia tidak layak untuknya. Dia benar-benar pantas dipukuli. Namun, dia tetap sangat bahagia. Setidaknya pria ini tidak tergoda oleh kecantikan. Pada saat yang sama, ruang siaran langsung juga gempar. Apa aku salah dengar? Anak ini benar-benar bilang Meina nggak pantas buat dia. Memangnya dia pikir dia siapa? Sial. Dengan sifat pemarahku, anak ini benar-benar perlu dihajar. Meina dewiku.
Anak ini benar-benar bilang dia tergila-gila. Aku sangat marah. Siapa di sana? Bisakah kau menamparnya 2 kali untukku? Komentar-komentar ini cukup beradab, bahkan ada beberapa hal vulgar tentang orang tua Ye Feng. Meina berdiri terpaku di tanah untuk waktu yang lama, jejak kemarahan muncul di hatinya. Dia sudah pernah menggoda banyak pria sebelumnya, tapi dia belum pernah dimarahi karena dianggap wanita yang sedang jatuh cinta. Dia tidak menyangka akan gagal hari ini. Dia tidak pernah ingin membalas dendam pada seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang. Dan cara terbaik untuk membalas dendam adalah membuatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan puluhan ribu pemirsa di ruang siaran langsung. Saat itu, penampilannya yang mesum akan tersebar di internet. Mari kita lihat apakah dia bisa terus bertingkah seperti ini. Ia memikirkan rencana balas dendam, lalu kembali tersenyum. Ia pun bergegas mengejarnya. Tampan, tunggu sebentar, ayo. Tepat saat dia hendak mengejar Ye Feng, dia berpura-pura pergelangan kakinya terkilir dan mencondongkan tubuh ke arah Ye Feng. Namun Ye Feng mundur selangkah, sehingga dia meleset dari sasarannya, terhuyung, dan hampir terjatuh. Meina akhirnya berhasil menenangkan diri dan menghindari mempermalukan dirinya di depan kamera. Kemarahan di hatinya semakin membara. Aduh, kakiku sakit. Bisakah kau membantuku? Kumohon. Meina menahan amarah di hatinya dan berpura-pura kasihan sambil meminta bantuan Ye Feng. Ye Feng melihat ekspresi shocknya dan mengerutkan kening. Bisakah kau bersikap sopan? Aku benar-benar tidak bisa berdiri. Meina terus mendesak. Pada saat ini, sudah banyak orang yang melihat, beberapa bahkan mulai menunjuk ke arah Ye Feng. Mereka mungkin berpikir bahwa dia terlalu tidak sopan untuk bersikap acuh tak acuh terhadap permintaan bantuan gadis itu. Ye Feng tidak berdaya, dia hanya bisa mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Aduh. Meina meletakkan seluruh berat badannya pada Ye Feng, tidak dapat dielakkan lagi bahwa beberapa kontak fisik akan terjadi. Banyak penggemar pria di ruang siaran langsung mulai mengeluh masam saat melihat ini. Sial, anak ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar bisa berinteraksi secara intim dengan Meina. Kenapa aku tidak bisa menemukan hal sebaik ini? Dipeluk Meina seperti ini, bahkan jika aku harus mempermalukan diri sendiri di depan umum, aku akan menerimanya. Hehe, kamu masih pura-pura serius tadi. Jadi kamu juga munafik. Sudah kubilang kalau semua pria itu sama saja. Seperti yang kuduga. Zhuang Xiaoqiao melihat konflik fisik antara Ye Feng dan Meina dalam video, dan kemudian dia melihat bagian komentar, dia cemberut. Apakah orang ini benar-benar akan tertipu? Dia ingin sekali bergegas dan memisahkan mereka beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Kalau orang ini tidak bisa menahan godaan, maka ia pantas mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Bisakah kau membantuku duduk di sampingmu? Meina mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng yang lebih tinggi satu kepala darinya, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Dari sudut ini, fitur wajah pria ini benar-benar 3 dimensi dan tampan. Sesaat, ia hampir lupa bahwa ia sedang merekam sebuah pertunjukan. Ia benar-benar merasakan jantungnya berdebar kencang. Ye Feng ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap membantunya duduk di tangga terdekat. Senyum kemenangan tersungging di bibir Meina. Ia lalu perlahan melepas sepatu hak tinggi kanannya, memperlihatkan kakinya yang indah. Menurut pemahamannya tentang pria, sebagian besar pria sangat tertarik pada kaki wanita. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan tertipu. Ah, sakit. Ganteng, boleh bantu aku menggosok kakiku, tanyanya pada Ye Feng dengan nada genit. Konon, wanita yang bertingkah genit memiliki kehidupan terbaik. Nada lembut seperti ini sangat mematikan bagi pria. Ruang siaran langsung kembali riuh. Ya ampun, wanita ini keterlaluan. Pria mana yang bisa tahan? Sial, tulangku rasanya mau melunak. Kalau dia bilang begitu, aku rela memanjat gunung pisau dan terjun ke dalam panci berisi minyak. Dasar wanita jalang. Dia terlalu menggoda. Kaki Meina sangat indah, aku bisa bermain dengannya selama setahun. Berhenti bicara. Aku sedang menjilati layar. Saya tidak percaya anak ini bisa menahan godaan seperti itu. Bahkan pria normal pun tidak bisa menahannya, kecuali dia bukan pria. Jantung Zhuang Xiaoqiao berdebar kencang, apakah Ye Feng akan menyetujui permintaannya? Kemungkinannya masih sangat tinggi. Lagi pula, siapa yang bisa menolak wanita cantik seperti Meina? Bab 1413. Pria mana yang bisa menolak? Namun, jawaban Ye Feng selanjutnya di luar dugaan semua orang. Saya takut terkena kutu air. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Meina membeku di tempat, menatap kosong ke arah punggungnya. Apakah dia menolaknya? Dia benar-benar menolak kesempatan sekali seumur hidup untuk seorang pria. Dan dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kaki atlet. Dia begitu marah hingga dia tertawa. Namun, pemandangan di ruang siaran langsung berbeda. Hahaha, orang ini lucu banget.
Jamur kaki hahaha. Aku nggak percaya Meina kena kutu air. Kok bisa kaki secantik itu kena kutu air? Hahaha. Orang ini terlalu jahat. Dia sudah menggunakan semua hinaan itu. Bagaimana Meina bisa hidup di masa depan? Hahaha. Aku punya firasat Meina bakal punya julukan lain nanti. Kaki Bauna. Atau kaki atlet Na, hahaha. Bahkan Zhuang Xiaoqiao merasa geli dengan jawaban aneh Ye Feng. Apakah orang ini datang ke sini untuk melucu? Bagaimana dia bisa memperlakukan wanita cantik seperti ini? Meskipun dia mengumpat dalam hatinya, dia tetap merasa sangat lega. Meina ini telah menggunakan trik ini untuk menggoda banyak pria, dan hari ini, dia akhirnya dipermalukan. Itu sungguh mengagumkan. Meina menggertakkan giginya saat dia menatap punggung Ye Feng, penghinaan yang diterimanya membuatnya semakin ingin membalas dendam. Dia tidak percaya kalau bajingan ini tidak akan memakan umpannya. Dia segera mengenakan sepatu hak tingginya dan mengejarnya lagi. Hai, siapa namamu? Meina terus mengejar Ye Feng, dan dia bertanya sambil tersenyum. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ye Feng mulai tidak sabar setelah terus-menerus diganggu olehnya. Aku suka kamu. Meina menggunakan jurus pamungkasnya kali ini. Ia tak percaya ada pria yang bisa menolak pernyataan cinta dari wanita secantik dirinya. Seperti dugaannya, semua pejalan kaki memandang Ye Feng dengan rasa iri. Dinyatakan cinta oleh wanita secantik itu di depan umum merupakan penegasan terbesar bagi seorang lelaki. Ruang siaran langsung sekali lagi memicu gelombang kegembiraan. Hahaha, Meina sedang menggunakan jurus pamungkasnya. Ya ampun, aku sudah tidak tahan lagi. Kalau aku jadi kamu, aku pasti setuju. Ini pengakuan dari seorang dewi. Manusia mana yang bisa menolaknya? Meina, aku juga menyukaimu, aku mencintaimu. Namun, tidak seperti para pria di siaran langsung, Ye Feng sangat tenang. Kau bercanda. Kau bahkan tidak tahu namaku, dan berani bilang kau menyukaiku. Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Meina mengucapkan kalimat klasik yang akan muncul di semua drama idola. Ia tidak menunggu jawaban Ye Feng dan memberikan jawabannya sendiri. Aku percaya. Saat pertama kali melihatmu di kerumunan, aku langsung tertarik padamu. Konon, kita hanya berpapasan sekali di kehidupan ini setelah melihat ke belakang 500 kali di kehidupan kita sebelumnya. Jelaslah bahwa kita memang ditakdirkan di kehidupan kita sebelumnya. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Kalau begitu, aku sudah melewati begitu banyak orang, aku memang ditakdirkan bertemu mereka. Beda. Kamu cuma ketemu mereka sekali, tapi kamu ketemu aku 3 kali. Meina perlahan melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahunya. Selama kamu bersedia, aku akan pergi bersamamu sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan ini, dia berjingkat dan perlahan mendekati Ye Feng. Sial, apa Meina benar-benar habis-habisan? Apa dia akan menciumnya? Tidak ada segmen seperti itu di episode-episode sebelumnya. Apakah ini pertunjukan dadakan? Anak ini benar-benar beruntung. Apa dia akan mendapatkan ciuman pertama Meina di layar kaca? Sial, aku sudah tidak tahan lagi. Bolehkah aku naik saja? Aku bisa. Sial, kalau ini masih belum cukup untuk membuatnya tunduk, aku benar-benar curiga ada yang salah dengannya dalam hal itu. Zhuang Xiaoqiao tidak menyangka Meina akan bertindak sekuat tenaga. Ia panik dan ingin segera maju untuk menghentikannya. Akan tetapi, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, adegan berikutnya membuat dia dan semua orang di ruang siaran langsung tercengang. Bibir Meina hendak mencium Ye Feng. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mendorongnya. Apa kau gila? Apa kau belum pernah melihat pria sebelumnya? Meina terhuyung dan hampir terjatuh. Akhirnya ia berhasil menenangkan diri, tetapi amarahnya tak lagi terpendam. Kau masih laki-laki. Aku sudah begini, dan kau masih acuh tak acuh. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Apa kau terlalu bangga pada dirimu sendiri? Apa kau pikir selama kau mengaitkan tanganmu, semua pria akan mengibaskan ekor dan memohon padamu? Kau benar-benar percaya diri. Dengan itu, dia melewatinya dengan ekspresi mengejek. Meina berdiri di sana dengan linglung, tidak mampu bereaksi untuk waktu yang lama. Dia sudah melakukan pengorbanan sebesar itu, tapi tetap saja ditolak. Dan dia bahkan dikatakan terlalu percaya diri. Dia adalah dewi bagi banyak orang. Dia hanya merasa itu konyol. Banyak pejalan kaki juga menatap Ye Feng dengan kaget. Dengan penampilan Meina, dia jelas bisa dianggap sebagai gadis cantik di sekolah. Dia begitu cantik, orang lain tidak sabar untuk berlutut dan memujanya. Dia bukan hanya menolak pengakuannya dengan kejam, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri. Apakah dia harus bersikap sombong? Pada saat yang sama, gelombang lain muncul di ruang siaran langsung, bahkan lebih bergejolak daripada gelombang sebelumnya. Ada apa ini? Orang ini benar-benar menolak pengakuan Meina. Nggak mungkin, kan? Saya jadi curiga sekarang. Apa dia pria normal? Aku juga meragukannya. Bagaimana mungkin pria normal menolak pengakuan Meina? Kurasa dia gay, kan?
Dia sama sekali tidak suka perempuan. Aku punya pendapat berbeda. Mungkin dia punya pacar. Mungkin dia setia pada pacarnya. Bagaimana kau bisa bilang begitu tentang dia? Hehe, aku terlalu paham laki-laki. Bendera merah di rumah tidak berkibar, dan bendera warna-warni berkibar di luar. Itulah laki-laki. Kamu berprasangka buruk terhadap pria. Tidak semua pria seperti itu. Setidaknya 99,9% pria seperti ini. Di ruang siaran langsung, hampir semua orang merasa reaksi Ye Feng tidak dapat dipercaya. Dua penolakan pertama baik-baik saja, tetapi kali ini Meina berinisiatif untuk menciumnya. Biasanya, tidak ada pria yang dapat menahan godaan seperti itu. Hasil ini sungguh tidak normal. Tidak seperti orang lain, Zhuang Xiaoqiao sangat bahagia. Penampilan Ye Feng hari ini sungguh sempurna. Tidak semua pria bisa mengabaikan wanita cantik seperti Meina yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ia bahkan sedikit impulsif sekarang. Ia ingin segera menghampiri dan menciumnya sebagai penyemangat. Namun Meina selangkah lebih maju darinya, dia mengejar Ye Feng. Berhenti di situ. Meina mencengkeram lengan Ye Feng, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Sudah selesai. Ye Feng tak bisa lagi menahan emosinya, ia menatapnya dengan dingin. Bab 1414. Kau ingin melawanku? Saat Meina bertemu pandang dengan Ye Feng, jantungnya bergetar tanpa alasan, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Tetapi dia cepat bereaksi, ada banyak orang di sini, dan dia tidak percaya Ye Feng berani menyerangnya. Tolong beri aku penjelasan. Dia bertanya pada Ye Feng dengan jujur. Penjelasan apa yang kau inginkan? Ye Feng merasa wanita ini agak aneh. Aku perempuan, tapi aku sudah mengaku padamu dengan rendah hati dan berinisiatif menunjukkan niat baikku. Kenapa kau tidak menyukaiku? Apa sebenarnya yang membuatmu tidak puas padaku? Meina sudah mengabaikan kehati-hatiannya. Paling-paling, dia tidak akan merekam episode ini, tapi dia tetap ingin mengungkapnya sampai tuntas. Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Ye Feng mencibir, dia berbalik dan hendak pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus menjelaskan semuanya kepadaku hari ini. Meina sudah kehilangan akal sehatnya, jadi dia meraih pakaian Ye Feng. Sejak ia memulai acara ini, ia tak pernah gagal. Setiap episode, bintang tamu pria terpesona olehnya, dan penampilan buruk mereka pun terungkap. Namun hari ini, dia menemui Waterloo bersama Ye Feng. Hal ini membuatnya merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tahu alasannya. Apa kau masih butuh penjelasanku? Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Ye Feng menunjuk hidung Meina dan berkata dengan kasar. Dia bermaksud menghentikannya saat dia masih di depan, tetapi siapa sangka kata-katanya akan memancing Meina dan langsung membuatnya marah besar. Aku berinisiatif untuk mengaku padamu. Tak apa jika kau tak terima, tapi kau benar-benar mempermalukanku seperti ini. Aku perempuan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Jelaskan pada semua orang dan biarkan mereka menilai. Dia berpura-pura terlihat menyedihkan dan langsung menarik simpati orang yang lewat. Bukankah pria ini terlalu berlebihan? Bagaimana bisa kau memperlakukan seorang gadis seperti ini? Benar. Gadis itu menyukainya dan berinisiatif untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak masalah jika dia menolaknya, tapi dia sebenarnya mengejek gadis itu. Kenapa gadis ini mau menyukai pria seperti itu? Bukankah wajahnya saja cantik? Karakternya terlalu buruk. Sudah lama sekali aku tidak bertemu pria seburuk itu. Dia benar-benar sampah di dalam. Hei, Nona, jangan sedih. Pria seperti ini tidak pantas. Kamu akan menemukan yang lebih baik. Semua orang mulai mengkritik Ye Feng dari sudut pandang moral yang tinggi. Bahkan ada orang yang mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memposting tindakan Ye Feng yang tidak tahu malu secara daring, membiarkan netizen menghakiminya. Meina menampakkan ekspresi puas. Itulah keuntungan menjadi seorang gadis. Hukuman yang ringan bisa membunuhnya. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, beginilah hasilnya. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Apa gunanya bermain seperti ini? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Meina mulai pura-pura bodoh, menunjukkan ekspresi bingung. Ye Feng tertawa dingin. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau mainkan. Sambil berbicara, ia menunjuk juru kamera dan beberapa staf yang bersembunyi di antara kerumunan. Kalian berdua, diam-diam memotret saya tanpa izin. Tahukah kalian bahwa ini ilegal? Beberapa anggota staf yang namanya dipanggil olehnya semuanya menampakkan ekspresi bingung. Orang-orang yang lewat di lokasi kejadian juga melihat dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Feng berjalan ke arah fotografer dan menyambar tas kerjanya. Apa yang kau lakukan? Perampokan. Juru kamera panik dan ingin merebutnya. Ye Feng menghindar ke samping, membuka tas kerja, dan mengeluarkan kamera kecil. Apa ini? Beberapa staf tim program panik.
Ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini, dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ruang siaran langsung juga menjadi kacau. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Apa yang harus kita lakukan? Aku belum cukup melihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Bagaimana mereka bisa terpapar? Pria ini detektif, kan? Dia bahkan bisa menemukan ini. Berbeda dengan situasi di siaran langsung, orang-orang yang lewat melihat kamera di tangan Ye Feng dan mulai berdiskusi. Kenapa ada kamera di tas orang ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Mungkin dia dari tim produksi. Dia seharusnya sedang merekam suatu program. Apapun program yang kamu rekam, bagaimana kamu bisa mengambil foto secara diam-diam tanpa izin mereka? Kupikir wanita ini tampak familiar barusan. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aku juga merasa dia familiar. Aku akan coba cari di internet. Beberapa pejalan kaki penasaran dan mengambil foto Meina. Mereka mencarinya di internet dan menemukannya dengan sangat cepat. Wanita ini sebenarnya seorang Livestreamer. Karya representatifnya adalah acara berjudul Oh, Man. Petik 1 petik 2. Acara ini terutama mengerjai pria dan menguji apakah pria adalah hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Banyak pejalan kaki pria yang sudah diejek, dan beberapa bahkan menjadi korban perundungan siber. Sepertinya ada seorang pejalan kaki pria yang tidak tahan dengan hinaan di internet. Dia mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung dan kakinya patah. Dia masih di rumah sakit. Bukankah ini terlalu jahat? Apa tidak ada yang peduli dengan program seperti ini? Orang macam apa mereka? Ketika orang-orang yang lewat menemukan informasi tentang Meina dan pertunjukan itu, mereka mulai mengumpat. Acara ini tanpa batas demi menciptakan sensasi. Tak hanya syutingnya diam-diam, acara ini juga mengekspos orang-orang yang lewat di internet, menyebabkan mereka menjadi korban pelecehan internet. Itu sungguh jahat sekali. Meina sedang dikritik habis-habisan. Ia tak hanya tak bertobat, tetapi juga berbicara dengan penuh keyakinan. Apa yang kau tahu? Kita benar-benar sedang merefleksikan fenomena sosial dan menguji kodrat manusia. Pria-pria itu yang tak mampu menahan godaan. Apa hubungannya dengan kita? Ye Feng mendengarnya berdalih saat ini dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Kalian menggunakan kecantikan kalian untuk menguji sifat seorang pria, menggunakan cara-cara menjijikkan hanya akan mendapatkan jawaban yang menjijikkan. Aku sarankan kalian untuk menjaga diri kalian. Dia mengeluarkan kartu memori dari kamera, mengembalikan kamera kepada juru kamera, dan bersiap untuk pergi. Dia tidak menyangka Meina akan begitu gegabah dan terus menyerangnya. Hehe, kenapa kamu berpura-pura baik? Kupikir aku bertemu pria baik yang bisa menahan godaan. Jadi, kau sudah menemukan kamera itu, dan kau berpura-pura menjadi pria sejati. Hehe, kamu bahkan lebih menjijikkan daripada orang-orang itu. Kamu munafik. Ye Feng hendak pergi, tetapi ketika mendengar teriakannya, ia hanya bisa berbalik. Entah aku munafik atau tidak, aku tak butuh kau menghakimiku. Sebaliknya, Anda melanggar privasi dan hak potret saya tanpa izin saya. Saya berhak menuntut pertanggungjawaban hukum Anda. Meina tidak takut dengan ancamannya. Malah, ia mencibir dengan nada meremehkan. Kalau begitu cepatlah dan tuntut kami. Sudah ada yang menggugat kami sebelumnya, tapi mereka semua kalah. Saya salah satu penyiar langsung perempuan yang potensial di platform Cuttlefish. Apa kau pikir kau bisa melawan saya? Bab 1415. Aku bisa memberimu kompensasi, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani menerimanya. Platform Cuttlefish, kan? Aku ingin lihat seberapa sombongnya kamu. Ye Feng berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Pada saat itu, direktur tim produksi bergegas keluar. Pak, tenanglah. Jangan terlalu impulsif. Siapa kamu? Ye Feng melirik pria itu. Saya sutradara acara ini, Fang Qingquan. Ada senyum di wajah pria itu, tetapi dia sama sekali tidak tampak bersalah. Sutradara. Beginikah cara acaramu mendapatkan pengunjung? Nada bicara Ye Feng penuh ejekan. Benar. Dengan begini, trafiknya akan tinggi. Entahlah, tapi di puncak siaran langsung tadi, jumlah orang yang online di saat yang sama menembus 60.000, mencetak rekor baru sejak awal acara. Fang Qingquan tidak hanya tidak merasa malu, tetapi ia bahkan merasa bangga pada dirinya sendiri. Hehe, masih berani bilang pakai cara melanggar hak orang lain untuk dapat traffic. Tunggu saja panggilan pengadilannya. Ye Feng tidak mau lagi buang waktu ngobrol dengan orang seperti ini. Anak muda, kusarankan kau berhenti main-main. Karena kami berani melakukan pertunjukan ini, kami tidak takut kau menuntut kami. Cari tahu dulu latar belakang Cuttlefish Platform. Apa kau pikir kau bisa menang? Fang Qingquan memasang postur dominan. Bersandar di pohon besar terasa nyaman untuk menikmati keteduhan, dan panggung sotong adalah sumber kepercayaan diri mereka. Ye Feng geli dengan ekspresi arogannya. Benarkah?
Kalau begitu aku harus cari tahu dari mana kalian dapat modal untuk menindas orang lain. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Feng Shaokun. Halo, guru, Anda. Mengapa Anda memanggil saya? Feng Shaokun merasa sedikit bersalah, dialah yang memberitahu Zhuang Xiaoqiao lokasi pasti Ye Feng, dia pikir gurunya ada di sini untuk menghukumnya. Shaokun, apakah kamu tahu latar belakang platform Cuttlefish? Ye Feng tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu dan bertanya langsung. Platform cumi-cumi. Belum pernah dengar. Kenapa? Apa mereka menyinggungmu? Feng Shaokun menghela napas lega ketika mendengar bahwa dia tidak datang untuk mencelanya. Ada tim program tadi. Ye Feng menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Suara Feng Shaokun langsung berubah muram. Tuan, beri saya waktu 5 menit. Lalu, dia menutup telepon. Bagaimana? Sudah tanya. Meina menghampiri dengan senyum yang menurutnya menawan. Jangan khawatir, anak buahku sedang bertanya-tanya. Ye Feng tersenyum tipis. Kusarankan kau jangan buang-buang energi. Bos kita punya latar belakang yang kuat. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Kalau kamu tahu apa yang terbaik untukmu, berhentilah membuat masalah. Ayo duduk dan bahas kompensasinya bersama. Meina mengenakan kacamata penerbang, tampak seperti bintang besar. Kompensasi. Maukah kau memberiku kompensasi? Ye Feng menggosok hidungnya dan menatapnya dengan tenang. Kami akan ganti rugi. Apa kau bermimpi? Kau telah menunda rekaman acara kami dan menyebabkan kerugian besar bagi kami. Kau harus menanggung kerugian ini. Fang Qingquan melompat dari samping dan membuat tuduhan palsu. Ye Feng langsung terpukul oleh ketidakberdayaan mereka. Kalian diam-diam memotretku tanpa izin, dan kalian ingin aku memberi kompensasi. Bagaimana mungkin? Ini prinsip platform Cuttlefish kami. Kalau tidak terima, ya bisa rugi, kata Fang Qingquan dengan arogan. Hehe, kalau begitu, menurutmu berapa jumlah yang pantas untuk aku berikan sebagai kompensasi? Ye Feng menyipitkan matanya. Fang Qingquan menunjuk kamera di tangan juru kamera. Kami baru saja memeriksanya. Kameranya rusak parah. Anda harus membayar harga awal 200.000 yuan. Selain itu, atas dampak negatif pada program kami harus diberi kompensasi setidaknya 500.000 yuan. Senyum di wajah Ye Feng semakin cerah. Tidak masalah, aku bisa memberimu kompensasi, aku hanya khawatir kau tidak berani menerimanya. Lucu sekali, kita. Fang Qingquan hendak mengejeknya lagi ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa ternyata itu adalah bos Cuttlefish Platform, Qiu Tianhua. Dia tidak berani menunda dan bergegas menjawab panggilan itu. Halo, Presiden Qiu. Kami sedang merekam sebuah acara. Apakah Anda punya instruksi? Apa-apaan ini? Apa kalian menyinggung orang penting? Raungan seorang pria langsung terdengar dari seberang, membuat Fang Qingquan ketakutan. Orang penting. Fang Qingquan melirik Ye Feng, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang penting. Presiden Qiu, apakah Anda mendengar gosip? Bukan apa-apa. Dia cuma anak nakal bodoh yang merusak rekaman acara kita. Kita baru saja mau minta ganti rugi padanya. Apakah nama keluarganya Ye? Qiu Tianhua memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Fang Qingquan bingung, tetapi ia tetap mengangkat kepalanya menatap Ye Feng. Apakah nama keluargamu Ye? Ya, ada masalah. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Fang Qingquan memelototinya dan terus menjawab telepon, Presiden Qiu, anak itu bilang marganya memang Ye. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana saya tahu? Baru saja, pemimpin pemerintah yang bertanggung jawab atas kebudayaan menelepon saya dan mengatakan bahwa platform kami diduga menciptakan suasana sosial yang buruk dan perlu direformasi. Saya baru tahu setelah bertanya kepada teman-teman saya di departemen yang bertanggung jawab bahwa tim program Anda telah menyinggung orang penting bermarga Ye. Dia menggunakan koneksinya untuk mengacaukan platform kami. Fang Qingquan terkejut, dia menatap Ye Feng dengan panik. Panggilan telepon pemuda ini bahkan telah membuat bos besar yang bertanggung jawab atas industri budaya Jiangzuo khawatir. Apakah harus dibesar-besarkan seperti itu? Apa-apaan ini? Cepat berikan ponselnya ke Tuan Ye. Aku akan minta maaf langsung padanya. Kuharap dia bisa bermurah hati, desak Qiu Tianhua. Fang Qingquan menggigil tak kuasa menahan diri. Ia menggenggam ponselnya dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Tuan Ye, bos kami ingin bicara denganmu. Ye Feng meliriknya tetapi tetap menerima teleponnya. Meina menarik-narik baju Fang Qingquan. Direktur Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Fang Qingquan menyeka keringat dinginnya dengan lengan bajunya. Kita mungkin akan mendapat masalah besar. Masalah besar, maksudmu? Dengan dia? Meina melirik Ye Feng dengan tidak percaya. Lelaki yang tampak seperti pria sejati ini ternyata punya kekuatan yang begitu hebat. Meskipun Meina terkejut, dia jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini.
Jadi bagaimana jika pemuda ini kenal bosnya? Oh, adalah pertunjukan kartu truf Cuttlefish Platform. Apakah bos akan menebang pohon uang ini secara pribadi demi seorang anak kecil? Halo, namaku Ye Feng. Ye Feng menempelkan telepon ke telinganya. Halo, Tuan Ye, saya Qiu Tianhua, bos platform Cuttlefish, kata Qiu Tianhua dengan takut. Halo, bos Qiu. Ada apa? Tanya Ye Feng acuh tak acuh. Tuan Ye, kali ini memang kesalahan platform Cuttlefish kami. Atas nama platform, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Saya harap Anda bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Bab 1416. Bahkan tidak peduli dengan wajahmu. Qiu Tianhua memohon dengan hati-hati melalui telepon. Ia tahu betul apa yang dimaksud Departemen Kebudayaan dengan reformasi. Intensitasnya bisa besar atau kecil. Kalau dia mau melepaskanmu, paling-paling dia hanya memberi peringatan lisan. Namun, jika dia benar-benar ingin menipu Anda, dia selalu bisa menemukan berbagai alasan. Platform Cuttlefish mereka memang memiliki banyak masalah yang tidak dapat diselidiki. Saat ini, hidup dan matinya platform Cuttlefish ada di tangan Ye Feng. Bos Qiu, apa kau salah orang? Aku hanya warga biasa. Bagaimana mungkin aku berbelas kasih? Ye Feng tahu bahwa Feng Shaokun pasti memanfaatkan koneksinya, tetapi ia tetap berpura-pura bodoh. Tuan Ye, kami baru saja menerima surat pemberitahuan dari Kepala Departemen Kebudayaan yang menyatakan bahwa kami dicurigai telah menciptakan suasana yang buruk di masyarakat dan seluruh platform perlu direformasi. Anda pasti tahu tentang ini. Selama Anda bersedia melepaskan kami akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda ajukan. Bos Qiu, kau benar-benar terlalu menghargaiku. Aku hanya warga biasa. Karena atasan ingin kamu memperbaikinya, maka kamu harus memperbaikinya sesuai kebutuhan. Jika ada, ubahlah. Jika tidak ada, perbaiki dirimu sendiri. Ye Feng terus berpura-pura bodoh dengannya. Namun, Qiu Tianhua tampaknya memahami sesuatu dari kata-katanya. Tuan Ye, saya mengerti. Memang ada masalah besar dengan tim produksi, Acara ini akan ditangguhkan tanpa batas waktu mulai sekarang. Kami juga akan menyelidiki secara menyeluruh semua anggota tim program. Jika kami menemukan masalah, kami pasti akan menghukum mereka dengan berat. Demi melindungi Cuttlefish Platform, dia tidak perlu ragu sama sekali untuk mengorbankan sebuah pertunjukan dan beberapa anggota tim program. Ini urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa dan mengembalikan telepon ke Fang Qingquan. Presiden Qiu, silakan bicara. Saya mendengarkan. Meskipun mereka dipisahkan oleh telepon, Fang Qingquan tetap membungkuk dan menunjukkan ekspresi menyanjung. Fang Qingquan, saya sekarang mengumumkan atas nama platform bahwa ada masalah besar dengan tim produksi. Anda. Acara ini akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Saat Qiu Tianhua membuka mulutnya, ia langsung mengumumkan hukuman mati untuk program ini. Fang Qingquan tercengang. Presiden Qiu, bagaimana ini bisa terjadi? Acara kita adalah salah satu kartu truf platform ini. Bagaimana kita bisa menghentikannya begitu saja? Mendengar kata-katanya, Meina panik. Apa kata Presiden Qiu? Apa dia akan berhenti menyiarkan acara kita? Bagaimana mungkin? Cepat dan mohon ampun padanya. Fang Qingquan sakit kepala karena suaranya dan segera berbalik dan meraung. Meina begitu ketakutan hingga dia merunduk ke samping dan tidak berani berbicara lagi. Baru setelah itu Fang Qingquan melanjutkan permohonannya dengan nada memelas di telepon. Presiden Qiu, mohon pertimbangkan kembali. Tim produksi kami telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi platform ini. Tidak perlu dipertimbangkan. Sudah diputuskan. Qiu Tianhua memotongnya dengan tegas. Fang Qingquan mendengar nadanya dan tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Kalau begitu, tim produksi kita bisa memulai acara lain. Woman, yang kuceritakan beberapa hari lalu bisa dimasukkan ke dalam agenda. Tidak perlu. Orang-orang dari tim program Anda, termasuk Meina, telah memberikan pengaruh buruk pada platform ini. Tunggu saja sampai ada penyelidikan. Apa? Investigasi. Investigasi apa? Selidiki seberapa besar dampak negatif yang telah Anda timbulkan pada platform sebelum memutuskan hukuman apa yang harus Anda terima. Jika dampaknya buruk, Anda mungkin menghadapi tuntutan hukum. Presiden Qiu, bukankah Anda terlalu kejam? Anda sangat memahami program kami. Anda bahkan memuji kami 2 hari yang lalu, tapi sekarang. Jangan salahkan aku karena kejam. Siapa yang menyuruhmu menyinggung bos besar? Kalau aku tidak berurusan denganmu, mereka yang akan berurusan denganku. Kau bisa pergi dan memohon pada Tuan Ye. Selama dia bersedia melepaskanmu, aku akan senang melihatnya. Qiu Tianhua menutup telepon. Fang Qingquan tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba ia tersadar dan segera berjalan menghampiri Ye Feng. Tuan Ye,
Kami sungguh minta maaf, kami tidak mengenali Anda dan menyinggung Anda. Saya harap Anda bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Ye Feng mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Percuma saja kau memohon padaku, lagi pula aku tidak ingin mempersulitmu. Apa yang dia katakan memang benar. Lagi pula, Feng Shaokun lah yang menggunakan koneksinya untuk menekan platform Cuttlefish. Qiu Tianhua adalah orang yang memutuskan untuk melarang acara mereka. Dia tidak berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Tapi bagaimana mungkin Fang Qingquan mempercayai kata-katanya? Dia tahu omong kosong seperti itu tidak akan menyentuh Ye Feng. Otaknya bekerja cepat, dan tiba-tiba ia mendapat kilasan inspirasi. Dia menepikan Meina, yang masih linglung, dan tersenyum sinis kepada Ye Feng. Tuan Ye, Meina sudah memesan kamar di hotel malam ini. Dia ingin meminta pendapat Anda tentang cara meningkatkan pertunjukan ini. Mohon bermurah hati memberikan saran. Aksinya sebagai germo terlalu kentara. Dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya. Fang Qingquan, apa maksudmu? Menurutmu aku ini siapa? Meina langsung meledak. Bukankah ini seperti memintanya menjadi pelacur? Fang Qingquan memelototinya tajam. Jika kau ingin acara ini dihentikan dan segelintir dari kita menghadapi tuntutan besar dari platform, maka teruslah bersikap acuh tak acuh. Berhenti siaran. Klaim. Meina tertegun ketika mendengar dua kata kunci tersebut. Ia bisa meraih ketenaran dan kekayaan sepenuhnya berkat program, oh, man, ini. Jika program itu dihentikan, semua ini akan lenyap begitu saja, belum lagi klaim-klaim besarnya. Hanya butuh sedetik baginya untuk mengesampingkan keraguannya dan tersenyum ramah pada Ye Feng. Tuan Ye, apakah Anda ada waktu malam ini? Mari kita makan bersama. Berbeda dengan beberapa kali sebelumnya, dia berpura-pura sok demi efek pertunjukan. Kali ini sikapnya begitu tulus. Saya tidak bebas. Ye Feng mengabaikan sanjungan Meina dan berbalik untuk pergi. Meina tak lagi peduli dengan harga dirinya, ia berlutut di tanah dan memeluk erat paha Ye Feng. Tuan Ye, aku mohon, maafkan kami, aku mohon. Tindakannya begitu tiba-tiba sehingga semua orang yang hadir terkejut. Meina bisa dibilang figur publik, tapi dia malah berlutut dan memohon ampun di depan semua orang. Bukankah ini terlalu rendah? Banyak orang memandang Ye Feng. Saat dihadapkan pada permohonan seorang wanita, mungkin tidak banyak pria yang bisa bersikap dingin hatinya. Mereka menduga dia berhati lembut. Namun, sekali lagi hal itu di luar ekspektasi mereka. Ye Feng bukan saja tidak menunjukkan simpati, dia bahkan mendorong Meina dengan paksa. Dia hanya berkata dengan dingin, aku hanya ingin kamu merasakan apa artinya diganggu orang lain. Lalu, dia berbalik dan pergi. Meina, Fang Qingquan, dan yang lainnya jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Apa yang menanti mereka adalah hukuman berat dari platform tersebut. Sebaliknya, orang banyak di sekitarnya menatap punggung Ye Feng dengan kagum. Pemuda ini jelas sedang merencanakan sesuatu yang besar. Benar. Dia memang brutal, tapi tidak banyak bicara. Dia pasti akan menjadi hebat di masa depan. Terutama kalimat terakhirnya, aku cuma mau kamu ngerasain gimana rasanya dibully orang lain, keren banget. Benar. Seseorang harus berurusan dengan orang yang menindas orang lain. Pria tampan ini hanyalah cahaya dari jalan kebenaran. Bab 1417. Aku akan membiarkanmu mengalami bagaimana rasanya dibully. Ye Feng tidak mengambil hati kejadian kecil ini, setelah dia pergi, dia mengesampingkan masalah ini. Dia baru saja berjalan sebentar ketika dia melihat Zhuang Xiaoqiao mendekatinya dengan cepat. Terlebih lagi, dari tatapannya yang licik, jelas bahwa dia ingin memberinya kejutan besar. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia terus melangkah maju tanpa mengedipkan kelopak matanya. Pada saat ini, Zhuang Xiaoqiao tiba-tiba berlari kencang dan melompat ke belakangnya. Ia menutupi mata Zhuang Xiaoqiao dengan tangannya. Coba tebak aku siapa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng mencengkeram lengannya dan memeluknya erat-erat. Tubuh Zhuang Xiaoqiao terlempar ke udara dan dia langsung berteriak, ini aku. Ye Feng sepertinya baru menyadarinya, ia buru-buru menariknya ke dalam pelukannya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Xiaoqiao, kenapa kau? Zhuang Xiaoqiao masih shock dan wajahnya pucat. Dia berbaring di pelukannya sebentar sebelum mendorongnya menjauh. Kamu sakit. Apa kamu harus begini? Ye Feng memasang ekspresi meminta maaf. Kau tahu, kita seniman bela diri punya naluri bela diri, kukira aku disergap. Zhuang Xiaoqiao menepuk dadanya dan mengeluh, kurasa kau sedang dianiaya. Siapa yang berani menyerangmu? Ye Feng memasang ekspresi tak berdaya. Aku tak punya pilihan lain. Aku tampan dan kaya. Aku selalu khawatir dirampok. Zhuang Xiaoqiao terhibur dengan kata-kata tak tahu malu itu dan kesedihan yang dirasakannya sebelumnya pun sirna. Mereka berdua kemudian pergi ke kafe terdekat dan memesan secangkir kopi masing-masing. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak tinggal di Yangcheng saja?
Kenapa kamu datang ke Jiangzuo? Ye Feng menyesap kopinya dan perlahan meletakkan cangkirnya. Aku bosan saat kamu tidak di Yangcheng, kata Zhuang Xiaoqiao dengan percaya diri. Apakah kamu tidak punya teman lain di Yangcheng? Tidak, aku belum melakukannya. Tidak mungkin, kan? Tidak satu pun. Ya, karena aku terlalu cantik, gadis-gadis itu akan merasa rendah diri di hadapanku dan tidak akan mau berteman denganku. Tidak tahu malu. Saya mempelajarinya dari Anda. Keduanya tidak banyak bicara sebelum mereka mulai bertengkar lagi. Para pria dan wanita di meja sebelah semuanya memandang dengan rasa iri. Dengan penampilan dan temperamen Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao, mereka benar-benar pasangan yang serasi, sulit bagi mereka untuk tidak tertarik. Ngomong-ngomong, kamu sudah beberapa hari di Jiangzuo. Apa kamu sudah ke pasar barang antik? Apa kamu menemukan sesuatu yang bagus? Zhuang Xiaoqiao menghabiskan kopinya dalam 2 tegukan dan menatap Ye Feng dengan penuh harap. Kak, aku ada urusan penting di Jiangzuo. Kenapa kita ke pasar barang antik? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut berbelanja denganku? Akhir-akhir ini aku banyak membaca buku tentang barang antik. Rasanya aku hampir seperti ahli. Saat Zhuang Xiaoqiao berbicara, wajahnya tampak puas. Kau yakin sedang melihat barang antik? Itu bukan seni berhati gelap. Kenapa aku merasa kulitmu semakin tebal? Ye Feng melihat ekor kecilnya hampir terangkat ke langit, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memberinya pelajaran. Mulutmu itu tidak bisa berkata apa-apa dengan benar. Zhuang Xiaoqiao memelototinya dengan marah. Kau mau ikut denganku atau tidak? Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Nona muda, saya benar-benar tidak punya waktu. Lupakan saja kalau kamu tidak mau pergi. Aku akan pergi sendiri. Zhuang Xiaoqiao meluapkan amarahnya dan hendak pergi. Kembalilah ke sini, teriak Ye Feng dengan nada memerintah. Zhuang Xiaoqiao, yang sudah melangkah maju, hanya bisa duduk kembali dengan patuh. Ye Feng menatapnya dengan ekspresi serius. Sebaiknya kau bersikap baik. Kalau kau tidak bersikap baik, aku akan segera menyuruh seseorang untuk mengirimmu kembali ke Yangcheng. Aku bebas pergi kemanapun aku mau. Siapa kau yang bisa mengaturku? Zhuang Xiaoqiao memelototinya dengan marah. Kamu masih berani membantahku? Ye Feng mengangkat tangannya dan menjentik dahinya. Zhuang Xiaoqiao menutupi dahinya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Orang jahat besar, kau menindasku. Ketika para tamu pria di meja sebelahnya melihatnya menangis, hati mereka hampir hancur. Mereka ingin segera bergegas dan melindunginya. Siapakah yang akan merawat wanita cantik seperti ini? Beberapa pelanggan wanita juga mencemooh tindakan Ye Feng. Hehe, bagaimana mungkin pria seperti dia bisa menemukan pacar? Bagaimana seorang pria bisa memukul seorang wanita? Kamu sebut ini pemukulan? Menurutku itu menggoda, kan? Ini jelas-jelas PDA. Aku iri banget. Aku ingin menusuk mataku sendiri. Kenapa aku, anak kecil, harus melihat pemandangan sekejam ini? Dahi Zhuang Xiaoqiao sudah merah. Ye Feng tak kuasa menahan rasa bersalah, ia terbatuk kering. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jiangzuo memang agak kacau, dan kau sangat cantik. Akan sangat berbahaya jika kau berlarian sendirian. Zhuang Xiaoqiao memalingkan kepalanya ke samping. Ia tidak ingin mendengarkan ceramahnya. Ye Feng merenung sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi misi dengan tim eksplorasi besok. Kalau kamu benar-benar bosan, kamu bisa ikut denganku. Tim eksplorasi. Nona Zhuang, yang senang ikut bersenang-senang, tiba-tiba tertarik. Tim eksplorasi apa? Menjelajahi apa? Kurasa itu untuk eksplorasi tambang batu bara. Ye Feng tidak terlalu yakin. Apa gunanya itu? Zhuang Xiaoqiao kehilangan minat. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau pergi. Ye Feng tidak memaksanya. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Tapi apa kau menepati janjimu? Apakah tim eksplorasi akan setuju? Zhuang Xiaoqiao meragukan janjinya. Ye Feng menghela napas panjang, lalu menyentuh rambutnya yang berkilau. Mari kita berkenalan lagi. Saya Ye Feng, saya bos Jiangzuo Origin Mining Co., Ltd., mohon bantuannya. Sambil berbicara, ia bahkan berinisiatif mengulurkan tangannya. Zhuang Xiaoqiao tertegun. Dia menatapnya kosong. Kau bercanda. Ye Feng meraih tangan kecilnya dan menjabatnya sebelum menariknya kembali. Apa yang bisa ditertawakan? Kalau kamu tidak percaya, aku akan menunjukkan dokumen pengalihan sahamnya besok. Zhuang Xiaoqiao terkejut melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong. Sudah berapa hari kamu di Jiangzuo? Kamu benar-benar membeli perusahaan. Dia tahu betul bahwa sangat sulit untuk mengakuisisi perusahaan berbasis sumber daya seperti ini. Setelah serangkaian persetujuan, dibutuhkan banyak waktu dan koneksi. Dan Ye Feng baru berada di Jiangzuo selama beberapa hari, namun ia berhasil mengakuisisi perusahaan pertambangan. Bagaimana dia melakukannya? Hei,
Ini masalah kecil. Tak perlu dibicarakan. Aku masih punya sebidang tanah di pinggiran barat. Lingkungannya cukup bagus, tapi aku tidak tahu harus diapakan. Bisakah kau memberiku beberapa saran? Ye Feng menyesap kopinya, ekspresinya sangat tenang. Zhuang Xiaoqiao menatapnya lama. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Para taipan itu tidak manusiawi. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan kedua proyek ini, dia memperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 3 hingga 4 miliar yuan. Bagi yang lain, mampu menyelesaikannya saja sudah sangat mengesankan. Orang ini benar-benar mencapai dua hal sekaligus. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bab 1418. Apakah kamu yakin ini rumahmu? Para tamu di meja terdekat juga mendengar kata-kata Ye Feng, tetapi mereka semua merasa bahwa dia sedang membual. Orang ini bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri. Dia punya perusahaan tambang dan membeli sebidang tanah. Apa dia benar-benar berpikir dia orang terkaya di Jiangzhou? Jika dia tidak menyombongkan diri seperti itu, apakah dia bisa mendapatkan wanita secantik itu? Tidak ada keadilan di dunia ini. Para pembual punya banyak perempuan, tapi tak ada yang peduli dengan orang jujur seperti kita. Wanita zaman sekarang terlalu vulgar. Mereka tidak melihat karakter, tapi uang. Hehe, setidaknya dia kaya. Lebih baik daripada orang sepertimu yang tidak punya uang dan tidak punya karakter. Kalimat terakhir diucapkan oleh seorang wanita. Pria yang duduk di hadapannya begitu ketakutan hingga ia tak berani mengatakan apapun lagi. Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao pergi bersama setelah minum kopi mereka. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal di Jiangzhou? Ye Feng keluar dari kafe lebih dulu, tiba-tiba teringat bahwa dia belum bertanya di mana dia tinggal. Keluarga kami punya rumah di Jiangzhou. Rumah itu sudah lama kosong. Kami bisa tinggal di sana selama beberapa hari. Zhuang Xiaoqiao mengeluarkan beberapa kunci dari tasnya dan melambaikannya di depannya. Selalu kosong. Apa masih layak huni? Bukankah sebaiknya kita bersihkan dulu? Tanya Ye Feng tanpa sadar, ia merasa keadaan akan buruk. Seperti yang diharapkan, Zhuang Xiaoqiao menunjukkan taringnya dan tersenyum padanya. Tuan Ye, tolong bantu saya membersihkan. Ini, aku masih ada urusan. Kenapa tidak? Tidak, jika kau berani lari, lihat bagaimana aku menghadapimu. Zhuang Xiaoqiao tidak memberinya kesempatan untuk mencari alasan untuk menyelinap pergi. Ia menyeretnya ke depan. Ye Feng hanya bisa memilih untuk tunduk padanya pada akhirnya. Mereka berdua berkendara ke rumah Zhuang Xiaoqiao bersama-sama. Menurutnya, ada seorang dokter terkenal di Jiangzhou yang membeli kamar di sini demi kenyamanannya. Namun, dokter terkenal itu meninggal kurang dari beberapa bulan setelah memulai perawatannya. Perawatannya terpaksa dihentikan dan dia kembali ke ibu kota. Rumah di sini telah kosong sejak saat itu, dan manajemen properti bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan harian. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di area villa yang disebut Shengxi Luxury Mansion. Gerbang kompleks villa ini sangat tinggi, mirip gaya Romawi kuno, dan diukir dari batu kapur. Di pos keamanan di pintu masuk berdiri seorang penjaga keamanan dengan postur tegap. Dari postur berdirinya saja, sudah jelas bahwa satpam ini pasti seorang pensiunan tentara. Auranya sangat kuat. Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, dia tidak perlu khawatir tentang keamanan tempat ini. Keduanya mendaftarkan nama mereka di pintu, lalu melanjutkan masuk ke mobil dan melaju melewati gerbang. Di area villa, terdapat villa-villa individual. Gaya keseluruhannya juga bergaya Eropa. Dilihat dari jauh, villa-villa tersebut tersusun berderet-deret, tampak sangat spektakuler. Mereka yang bisa tinggal di tempat seperti itu pastilah kaya atau bangsawan. Villa Zhuang Xiaoqiao adalah yang terbaik di antara semuanya. Di belakang villa terdapat danau buatan yang jernih. Air danau begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya, membuat orang merasa rileks dan bahagia dalam sekejap. Dulu waktu saya tinggal di sini, hal favorit saya adalah duduk di balkon dan memandangi danau buatan. Rasanya seluruh dunia akan tenang. Zhuang Xiaoqiao memandangi danau buatan itu dan tenggelam dalam kenangannya. Untuk bisa menenangkanmu, itu bukan hal yang mudah, goda Ye Feng. Kamu tidak perlu mengatakan apapun jika kamu tidak tahu cara berbicara. Zhuang Xiaoqiao memutar bola matanya dan berjalan ke pintu villa. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci. Namun, setelah memutarnya beberapa kali, ia menyadari pintu itu tidak mau terbuka. Ia langsung bingung. Kenapa aku tidak bisa membukanya? Ye Feng pun maju untuk mencoba, tetapi dia tidak bisa membukanya, dan dia pun tidak dapat menahan diri untuk terus menggodanya. Kamu yakin ini rumahmu? Apa kamu salah masuk? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Zhuang Xiaoqiao bingung. Ia mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak bisa membukanya. Ye Feng juga merasa agak aneh. Kenapa kamu tidak menelepon manajemen dan bertanya? Zhuang Xiaoqiao mengangguk. Hanya itu jalannya.
Tepat saat dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi manajemen properti, pintu halaman villa terbuka dari dalam. Apa yang kalian lakukan? Seorang wanita berpiyama sutra putih berjalan keluar dari villa dan menatap mereka berdua dengan waspada. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Zhuang Xiaoqiao tercengang melihat wanita ini. Rumahmu? Kamu sakit. Wanita itu mengamati Zhuang Xiaoqiao dengan iri dan jijik. Keluarlah segera. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku? Zhuang Xiaoqiao sudah tersadar dan hendak menarik wanita itu pergi. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Wanita itu menepisnya dan mengumpat sekeras-kerasnya. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari villa. Kakak, apa yang terjadi? Wanita berpiyama putih bertali spageti itu buru-buru berteriak ke dalam ruangan. Kakak, cepat kemari. Ada dua orang gila yang ngotot bilang ini rumah mereka. Mendengar teriakannya, wanita di dalam mempercepat langkahnya dan bergegas keluar. Wanita ini sedikit lebih tua dari yang sebelumnya, mungkin sekitar 30 tahun. Ia juga mengenakan piyama tali spageti dengan model yang sama, tetapi warnanya ungu. Ada apa? Wanita itu berjalan keluar dan menatap Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao dengan heran. Wanita berpiyama putih itu segera menjelaskan apa yang terjadi. Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao berpikir bahwa wanita berpiyama ungu ini lebih tua dan akan lebih pengertian. Tanpa diduga, setelah mendengar penjelasan wanita berbaju putih itu, wanita itu tiba-tiba mendorong Zhuang Xiaoqiao. Dari mana orang gila ini datang? Cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil petugas keamanan. Zhuang Xiaoqiao terhuyung dan hampir jatuh. Untungnya, Ye Feng cepat bereaksi dan mendukungnya. Ia hampir meledak marah. Orang lain telah pindah ke rumahnya, dan sekarang mereka malah membuat tuduhan palsu. Sungguh tidak masuk akal. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Ini jelas rumahku. Siapa yang mengizinkan kalian tinggal di sini? Apa kalian sudah mendapat izinku? Lelucon apa ini? Kita sudah tinggal di sini lebih dari setahun. Kok bisa-bisanya jadi rumahmu? Wanita berpiyama putih bertali spageti itu menyilangkan tangan dan menatapnya dengan senyum dingin. Perempuan berpiyama ungu itu mencibir. Kau baru saja kabur dari rumah sakit jiwa, kan? Cepat singkirkan dia. Jangan ribut di depan pintuku. Kalimat terakhirnya ditujukan pada Ye Feng. Zhuang Xiaoqiao sangat marah dan ingin terus berdebat. Ye Feng takut akan terjadi konflik fisik di antara mereka berdua, jadi ia buru-buru menariknya kembali dan berbalik menatap kedua wanita itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ayo duduk dan bicara, semuanya akan baik-baik saja setelah kesalahpahaman ini terselesaikan. Dia punya niat baik, tapi perempuan berbaju ungu itu sama sekali tidak menghargainya. Hehe, siapa yang salah paham denganmu? Dua orang gila mencoba menipuku di siang bolong. Aku benar-benar terkesan. Tidak bisakah kalian melakukan sesuatu yang baik di usia semuda ini? Jangan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Bab 1419. Mata manakah yang melihatku memukul seseorang? Ye Feng awalnya ingin bernegosiasi dengan baik, tetapi ketika mendengar kata-kata kejam wanita ini, wajahnya langsung muram. Kalau begitu, apa tidak ada ruang untuk negosiasi? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Kalian mau nyasar atau tidak? Kalau tidak nyasar, aku panggil satpam. Wanita berbaju putih itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, seolah sedang mengusir lalat. Lalu, dia hendak menutup pintu. Ye Feng menendang pintu hingga terbuka. Karena kekuatannya yang terlalu besar, dia langsung menjatuhkan wanita berpakaian putih itu ke tanah. Wanita itu awalnya tertegun, lalu berteriak. Ada yang kena pukul. Ada yang masuk tanpa izin. Ayo cepat ke sini. Wanita berbaju ungu itu juga menerkam dan menarik baju Ye Feng. Hebat, beraninya kau memukulku. Jangan coba-coba pergi hari ini. Banyak warga yang sedang berjalan-jalan di lingkungan itu berkumpul dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dua pria berseragam keamanan bergegas mendekat. Apa yang telah terjadi? Salah satu petugas keamanan, yang tingginya hampir 1,9 meter, berinisiatif bertanya. Pada saat yang sama, ia mengamati Ye Feng dengan tatapan waspada. Ma kecil, kamu datang di waktu yang tepat. Ada dua orang gila di sini. Mereka menyelinap di depan rumahku. Kami keluar untuk menginterogasi mereka, tetapi mereka malah memukulku. Wanita berbaju putih itu menunjuk Ye Feng dan mulai menangis kepada para penjaga keamanan. Setelah mendengar ini, penjaga keamanan menatap Ye Feng dengan ekspresi muram. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menerobos masuk ke rumah pribadi? Dan kau bahkan memukul orang. Mata mana yang melihatku memukul seseorang? Ye Feng melihat bahwa dia hanya mendengarkan kata-kata wanita itu, jadi dia langsung bertanya. Nona Chen adalah pemilik tempat ini. Apakah mereka masih akan menuduh Anda dengan salah? Petugas keamanan itu jelas mengenal kedua wanita itu, dan dia sudah yakin bahwa Ye Feng adalah orang jahat. Sebelum Ye Feng sempat menjawab, Zhuang Xiaoqiao menghampirinya.
Siapa bilang mereka pemilik rumah ini? Rumah ini milik keluargaku. Mereka pindah ke rumahku tanpa izinku. Begitu dia berkata demikian, para penduduk sekitar yang tengah menonton acara itu mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dia ngomong sembarangan. Little Ma, kau kenal kami. Presiden Zhang mengizinkan kami tinggal di sini. Kau harus bersaksi untuk kami. Wanita berbaju ungu itu buru-buru menjelaskan kepada petugas keamanan. Ya, saya tahu, jawab petugas keamanan itu dengan hati-hati. Dia telah mendengar beberapa hal tentang kedua wanita ini. Kedua wanita ini adalah simpanan Zhang Yaonan, bos perkebunan itu. Zhang Yaonan ini bukan hanya bos perusahaan properti, tetapi juga memiliki koneksi dengan banyak klub lokal. Bagaimana mungkin seorang penjaga keamanan seperti dia bisa menyinggung orang sebesar itu? Rumah ini memang milik Presiden Zhang. Kedua wanita ini memang sudah tinggal di sini selama lebih dari setahun. Saya bisa bersaksi untuk mereka. Petugas keamanan itu meninggikan suaranya sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, mereka memandang Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao dengan ekspresi aneh. Jadi mereka benar-benar di sini untuk menipu orang. Zhuang Xiaoqiao tertawa ketika mendengar bahwa petugas keamanan itu benar-benar bersaksi untuk kedua wanita itu. Kalian bersaksi. Sudah lihat sertifikat kepemilikan properti mereka. Ini. Petugas keamanan itu bingung mendengar pertanyaannya. Zhuang Xiaoqiao tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Beraninya kau membuktikan rumah itu milik mereka tanpa melihat sertifikat kepemilikannya. Siapa yang memberimu kepercayaan itu? Petugas keamanan itu terdiam dan hanya bisa menoleh ke arah kedua wanita itu untuk meminta bantuan. Kedua wanita itu saling berpandangan. Akhirnya, wanita berbaju ungu itu yang berbicara lebih dulu. Hehe, kalau kamu tidak percaya kata-kata satpam, lalu apa yang kamu percaya? Saya percaya pada sertifikat kepemilikan properti. Asal kalian menunjukkan sertifikat kepemilikan properti itu, saya akan segera pergi. Zhuang Xiaoqiao menatap mereka dengan penuh keyakinan. Ekspresi wanita berjubah ungu itu membeku sesaat sebelum ia mencibir. Kenapa kami harus menunjukkan sertifikat kepemilikan properti? Apa kau punya sertifikat kepemilikan properti? Kalau kau bisa mengambilnya, kami akan segera pindah. Kau sendiri yang bilang begitu. Zhuang Xiaoqiao memotongnya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Ia mengambil foto sertifikat kepemilikan properti dari ponselnya dan menunjukkannya kepada petugas keamanan. Kau melihatnya dengan jelas. Kalau masih tidak percaya, kau bisa memeriksa informasi registrasi properti. Namaku Zhuang Xiaoqiao. Petugas keamanan hanya melihat foto itu dan sudah mempercayai sebagian besar isinya. Pihak lain tidak perlu berbohong, karena selama mereka mendatangi pihak pengelola properti untuk mengecek informasi registrasi properti, mereka akan mengetahui keaslian sertifikat kepemilikan properti. Hal ini langsung menempatkannya dalam dilema. Di satu sisi ada manajer properti, Zhang Yaonan, dan di sisi lain ada pemilik sebenarnya rumah ini. Ia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Zhuang Xiaoqiao mengabaikannya dan menoleh ke arah kedua wanita itu. Kalian bisa memenuhi janji kalian sekarang. Silakan segera pergi. Wanita berbaju ungu itu tampak agak bingung. Hehe, apa kau mencoba membodohi kami dengan foto acak? Aku juga bisa mengedit foto seperti ini. Kurasa kamu cuma nggak masuk akal. Ma kecil, cepat bawa kedua orang gila ini pergi. Jangan ganggu kehidupan normal pemilik kita. Namun, petugas keamanan itu tersenyum kecut dan tidak berani bergerak. Ada apa? Apa aku masih perlu menelepon Presiden Zhang? Melihat dia tidak bergerak, wanita berbaju ungu itu sedikit kesal. Satpam itu sudah mengeluh dalam hati. Kalau tahu lebih awal, dia pasti tidak akan ikut bersenang-senang. Ini bagus sekali. Dia sekarang menyinggung kedua belah pihak. Ye Feng tahu ada yang disembunyikan satpam ini, jadi ia segera menariknya ke samping. Katakan padaku, bagaimana keadaan kedua wanita ini? Petugas keamanan itu langsung tampak gelisah. Saya benar-benar tidak tahu. Jangan mempersulit saya. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Namun Ye Feng menariknya kembali. Dia memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan dan mengerahkan sedikit tenaga. Wajah satpam itu berkedut kesakitan. Berhenti. Berhenti, aku akan bicara. Baru saat itulah Ye Feng melepaskan pergelangan tangannya. Kedua wanita ini adalah simpanan Zhang Yaonan, kata petugas keamanan itu dengan suara rendah sambil mengusap pergelangan tangannya yang sakit. Siapa Zhang Yaonan? Ye Feng mengerutkan kening. Zhang Yaonan adalah CEO perusahaan manajemen properti Yaonan. Merekalah yang mengelola komunitas kami. Dan ku dengar Zhang Yaonan punya koneksi di dunia bawah dan penegak hukum. Aku sarankan kau berhenti main-main. Kau tak bisa mengalahkannya. Petugas keamanan itu bergumam pelan sambil berbalik menatap kedua wanita itu, takut mereka akan mendengarnya. Ye Feng baru mengerti setelah mendengar ini,
Tidak heran para wanita berani tinggal di rumah orang lain secara terang-terangan, mereka ternyata memiliki latar belakang seperti itu. Berikan aku nomor telepon Presiden Zhang. Apa? Apa yang kau coba lakukan? Ketika penjaga keamanan mendengar bahwa ia menginginkan nomor telepon Zhang Yaonan, ia terkejut. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin membicarakannya dengannya. Ye Feng tersenyum polos. Petugas keamanan itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dia tetap membacakan sebuah nomor untuknya. Alasan utamanya adalah dia melihat Ye Feng tampak seperti mahasiswa, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Zhang Yaonan. Selain itu, Ye Feng juga mengatakan bahwa itu hanya sebuah diskusi. Bab 1420. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membantumu bergerak. Tetapi kalimat pertama Ye Feng setelah meneleponnya mengejutkannya. Apakah kamu Zhang Yaonan? Siapa yang memberimu hak untuk tinggal di rumah orang lain tanpa izin? Di ujung telepon, Zhang Yaonan tampak tercengang. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada sinis, maksudmu rumah mewah Zhengxi. Sepertinya kau mengakuinya. Aku tidak ingin mempersulitmu. Suruh kedua wanitamu itu segera pindah, dan kita lupakan saja masa lalu. Ye Feng tidak ingin membuang waktu untuk masalah sekecil itu, asalkan pihak lain pergi dengan patuh, dia tidak akan repot-repot melanjutkan masalah itu. Namun, Wang Yaonan jelas tidak menghargai kebaikannya. Ia tertawa arogan dan berkata, hehe, masa lalu biarlah berlalu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tahu apa pekerjaanku? Kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Dari apa yang kau katakan, kau tidak berencana untuk pindah. Ye Feng menyela dengan tidak sabar. Pindah? Mana mungkin? Aku menghabiskan ratusan ribu untuk merenovasi rumah. Kamu harus bayar dulu uangnya, kata Zhang Yaonan dengan nada tegas. Bagus sekali. Kalau kau tidak mau pindah, aku akan membantumu pindah. Ye Feng mencibir, lalu berbalik dan berjalan menuju kedua wanita itu. Nak, kusarankan kau jangan main-main, atau kau akan menyesal. Zhang Yaonan terus mengancam melalui telepon. Ye Feng mencibir, dia tidak menutup telepon dan berjalan menuju kedua wanita itu. Kau, apa yang kau lakukan? Ketika wanita berbaju ungu melihat senyum jahatnya, dia punya firasat buruk. Ye Feng tidak membuang waktu, dia meraih lengannya dan mengguncangnya pelan. Wanita itu seperti gasing yang berputar dan terbang, mendarat sejauh 3 meter. Ah, Yaonan, tolong. Wanita berpakaian putih itu buru-buru berteriak dan mencoba melawan. Ye Feng tidak menurutinya, dia melakukan hal yang sama dan mengusirnya. Aduh sakit. Kedua wanita itu terluka parah dan tergeletak di tanah sambil meratap. Saat itu, suara Zhang Yaonan yang sangat dingin terdengar dari telepon. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggu. Ye Feng menjawab dengan ringan dan menutup telepon. Saat Ye Feng mengangkat kepalanya lagi, dia menyadari semua orang menatapnya dengan kaget. Jelaslah bahwa tindakannya, berurusan, dengan kedua wanita itu berada di luar ekspektasi semua orang. Zhuang Xiaoqiao, khususnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Harus kuakui, dia sedikit menakutkan tadi. Tunggu apa lagi? Keluarkan barang-barang mereka. Melihat Ye Feng masih linglung, ia mengulurkan tangan dan menepuk hidungnya, lalu memimpin jalan masuk ke villa. Zhuang Xiaoqiao tersadar dari linglungnya dan segera mengikutinya. Baru setelah keduanya masuk, orang banyak di sekitarnya berani memulai berdiskusi. Sial, pria tadi terlalu biadab, kan? Beraninya dia memperlakukan dua wanita seperti ini. Kurasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua wanita itu menempati rumah mereka. Apakah ada pembenaran? Memang, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Kedua wanita itu aneh. Apapun yang terjadi, seorang pria tidak bisa memukul seorang wanita. Mereka tidak memukul mereka, kan? Awalnya mereka bicara baik-baik dengan mereka, tapi mereka menolak pergi. Apa kamu bisa menyalahkan mereka? Kali ini, aku akan berdiri di pihak pria itu. Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao telah masuk ke dalam villa, yang dihiasi dengan emas dan batu giok. Warnanya kuning keemasan, dan ada sedikit kesan biasa-biasa saja dalam aura mulianya. Estetika keluarga ini benar-benar vulgar. Zhuang Xiaoqiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memandang gaya dekorasinya dengan jijik. Rumahnya sebelumnya didekorasi dengan cara yang segar dan elegan, tanpa kehilangan gayanya. Namun kini, saat dia masuk, tempat itu dipenuhi aura seorang kaya baru. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Buang saja barang-barang ini dulu. Ye Feng berkata sambil berjalan ke kamar tidur, dia mengemasi barang-barang milik kedua wanita itu dan membuangnya. Bantu saya mencari beberapa orang untuk membantu. Setiap orang akan menerima 1.000 yuan atas kerja keras mereka, katanya kepada dua petugas keamanan yang masih tercengang di luar. Mata kedua penjaga keamanan itu berbinar. Gaji bulanan mereka hanya 4 hingga 5.000 yuan, padahal 1.000 yuan sudah cukup untuk gaji mingguan mereka.
Mereka buru-buru menggunakan walkie-talkie untuk memanggil 5 atau 6 petugas keamanan dan mulai membantu memindahkan barang-barang tersebut. Kekuatan ada di dalam jumlah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah membuang semua barang milik Zhang Yaonan dan kedua wanita itu, menumpuknya seperti gunung kecil di luar. Kedua wanita itu berpelukan dan menangis seakan-akan keluarga mereka telah dirampok dan dibasmi. Kerumunan orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekejaman Ye Feng. Tepat setelah Ye Feng membuang barang terakhirnya, dia melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya dari jauh, setidaknya ada 20 hingga 30 orang dari mereka. Pria di depan berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan kemeja merah bermotif bunga, celana pendek, dan sandal. Di belakang orang ini ada sekelompok penjahat lokal yang memegang tongkat. Gerombolan orang itu menyerbu dengan agresif, sontak membuat warga yang awalnya menonton menjadi panik dan berhamburan. Beberapa penjaga keamanan juga bersembunyi jauh, tidak berani terlibat dalam masalah ini. Adapun kedua wanita itu, setelah melihat lelaki berbaju bunga-bunga itu, mereka bergegas maju seakan-akan melihat tulang punggungnya. Yaonan, kamu harus membela kami. Barang-barang kami dibuang oleh bajingan kecil itu. Benar, Yaonan. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Kalau kau laki-laki, pergilah dan balaskan dendam kami. Dari nada bicara kedua wanita itu, orang bisa mendengar kebencian mereka terhadap Ye Feng. Zhang Yaonan mendorong kedua wanita itu dan berjalan mendekat dengan wajah muram. Apakah kamu yang meneleponku tadi? Dia menatap dingin ke arah Ye Feng yang berdiri di pintu masuk villa, tatapannya setajam pedang. Ini aku. Ada apa? Ye Feng tidak menunjukkan rasa takut, malah sangat tenang. Haha, ada apa? Kau memprovokasiku, Zhang Yaonan, dan kau masih berani bertanya ada apa? Zhang Yaonan tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia telah dihina habis-habisan. Saat itu, Zhuang Xiaoqiao berjalan keluar dari belakang Ye Feng. Kalian yang duluan mengeluh. Kalian yang menempati rumahku, dan sekarang kalian bilang kami menyinggung kalian. Apa kalian tidak punya malu? Ketika Zhang Yaonan melihat Zhuang Xiaoqiao, matanya berkilat terkejut. Rumahmu kosong. Kenapa kita tidak bisa tinggal di sana? Zhuang Xiaoqiao langsung terpukul oleh logika anehnya. Meski tak terpakai, ini tetap rumahku. Kau pindah tanpa izinku. Apa itu masuk akal? Aku benar. Jadi kenapa? Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku tinggal di rumahmu. Jangan sampai gagal menghargai kebaikanku. Zhang Yaonan menunjuk tumpukan barang-barang pribadi. Bagaimana kalian memindahkannya? Kalian harus mengembalikannya dalam keadaan utuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.